Terjebak Cinta Sang Mantan Part 10 atau episode terakhir. Ada apa Mas Satrio menelpon? Adelia tampak meragu, hendak mengangkat panggilan dari sang kakak. Iya Mas, ada apa? Jawab Adelia saat panggilan sudah terhubung. Adelia mulai menajamkan pendengarannya dengan menempelkan ponsel ke telinga. Iya dek, bisa pulang ke kampung hari ini juga? Tanya Satrio. Dia sengaja membuat Adelia panik agar sang adik bersedia menuruti permintaannya. White, ada apa memangnya Mas? Jangan buat aku cemas, jawab Adelia panik. Satrio mengukir senyum tipis. Rencananya berhasil kali ini. Dan saat dia tengah tersenyum tipis, sang ayah menegurnya. Kenapa kamu senyum-senyum begitu nak? Pria parubaya itu curiga pada kelakuan sang anak sulung. Ayah, tidak ada apa-apa kok. Ayah siap-siap menyambut tamu besar ya. Yoga sedang dalam perjalanan. Katanya dia dengan sang putri sedang di perjalanan ke sini. Baru selesai Satrio mengatakan kabar baik itu pada sang ayah, sebuah mobil mewah sudah terparkir di halaman depan rumah. Wah, itu dia sudah sampai. Kok bisa? Baru bilang sudah sampai aja. Kedua pria berbeda usia itu pun berjalan menuju pintu dengan sedikit tergesa-gesa. Wah, sudah sampai saja kamu Yok, sambut Satrio. Yoga dan Ririn keluar menghampiri ayah beserta Satrio untuk memberi salam. Dengan senyum yang mengembang di bibir Yoga dan Ririn, keduanya pun disambut dengan riang. Ririn langsung digendong oleh pria tua yang tidak lain adalah ayah Satrio dan Adelia. Yoga bahagia melihat Satrio yang langsung menerima kehadiran Ririn. Sementara Satrio membawa Yoga untuk duduk di depan TV. Satrio yang merasa penasaran dengan yang Yoga jelaskan melalui pesan chat pun langsung mencecar Yoga. Sampai pada saat Satrio paham karena Yoga menjelaskan dengan sedetail mungkin. Apa? Jadi beneran rumah tangga Adelia tidak baik-baik saja? Kedua alis Yoga saling bertaut. Maksudnya apa? Adelia pernah bicara sesuatu? Tanya Yoga tidak sabar ingin tahu sejak kapan lebih tepatnya rumah tangga Adelia bermasalah. Satrio yang tidak pernah mendapat kejelasan dari Adelia, dia pun jadi bimbang sendiri. Sebenarnya sih, Lia nggak pernah cerita sama aku yo. Cuma pas telepon beberapa hari yang lalu, dia pernah kelepasan, bilang mau pergi dari rumah. Apa coba maksudnya? Aku yakin banget pada saat itu dia pasti sedang sedih dan ingin curhat. Tapi malah keduluan aku yang bilang kalau di sini sedang terkena musibah. Lia, kenapa sih kamu nggak langsung cerita aja? Satrio terlihat sedih. Yoga ikut larut dalam sedih. Dia membayangkan wajah Adelia yang cantik namun berurai air mata. Kenapa Lia gak mau gugat cerai Rian ya? Gumam Yoga tanpa sadar. Satrio yang mendengar kata cerai pun langsung menoleh pada Yoga dan mengeraskan rahangnya. Iya, kamu benar Yok. Rian harus menceraikan Adelia. Kurang sekali dia berani menyakiti adikku. Satrio sudah mengepalkan tangannya. Yoga yang melihat sahabatnya sedang marah pun berusaha menenangkan hati Satrio agar tidak meledak-ledak. Sabar bro, pasti masih ada jalan keluarnya. Lagi pula Adelia belum tentu mau cerai dengan Rian kan? Jawab Yoga yang membawa sahabatnya untuk kembali duduk. Kamu tahu kan Satrio, kalau perceraian itu sangat dibenci Allah. Seperti yang kita dengar dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar baginda bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengutus bawahan-bawahannya. Bawahan yang memiliki kedudukan paling dekat dengannya adalah yang sanggup menimbulkan bencana paling besar. Seorang di antara mereka menghadap bawahan-bawahannya. Aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis membalas, engkau belum melakukan apa-apa. Kemudian datanglah bawahan iblis lainnya seraya berkata, aku telah mengikutinya manusia hingga berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Iblis menyuruhnya mendekat lalu berkata, engkau bawahanku yang paling hebat. Hadis riwayat Muslim. Nah, kamu tahu kan sekarang kenapa Adelia tidak mau meminta cerai dengan Rian? Aku rasa memang Adelia istri yang benar-benar solehah. Andai saja aku yang memperistrinya. Yoga kelepasan dengan maksudnya.
Satrio meninju lengan Yoga dengan pelan namun tetap menimbulkan ringisan pada pria bernama Keanu Yoga. "Jangan hanya berangan-angan, aku akan mengabulkan keinginanmu itu," jawab Satrio mantap. Yoga mengernyitkan keningnya. "Maksudnya?" "Please Satrio, jangan paksa kalau Adelia tidak mau berpisah dengan Rian. Aku tetap akan mendukung keputusan Adelia," jawab Yoga dengan tulus. "Ada apa ini? Siapa yang akan bercerai?" Seorang wanita cantik dengan gamis panjang dan berkerudung putih sudah berdiri di ambang pintu dengan raut bingung. "Adelia," ucap Satrio dan Yoga bersamaan. Keduanya lantas saling pandang. Adelia lantas melangkah dan menyelami sang kakak yang masih berjalan dengan menggunakan tongkat sebagai penopang beban berat tubuhnya. Karena kaki masih belum sembuh total usai kecelakaan. Dengan cepat Satrio memeluk sang adik dan langsung bertanya keberadaan Rian. "Di mana suamimu itu, Dek?" tanya Satrio dengan mengedarkan pandangannya ke belakang Adelia. Adelia tidak menjawab pertanyaan kakaknya. Dia justru menyapa Yoga. "Mas Yoga di sini. Kapan datang?" tanya Adelia, yang sukses membuat jantung Yoga berdesir hebat. Apalagi Adelia bertanya seraya menatap mata Yoga, ditambah lagi senyuman manis yang tercetak jelas di bibir merah mudanya. "Iya, Dek. Baru saja sampai, malah aku kesini sama anakku loh," jawab Yoga. "Dek, di mana si Rian? Dia nggak ngantar kamu ke sini?" Satrio yang sudah tidak sabar bertanya lagi untuk kedua kalinya. Adelia menoleh menghadap kakaknya dengan mendaratkan bokongnya di sofa. "Iya, Mas Rian nggak ikut, aku sendirian. Tapi kalau tahu Mas Yoga kesini, pasti aku minta bareng sama Mas Yoga," jawab Adelia dengan ceria. Dia berusaha sekuat mungkin agar tidak ada yang menaruh curiga padanya bahwa sekarang Adelia sedang sedih soal perihal rumah tangganya. Tanpa ditawar pun, Adelia menuang air di dalam gelasnya dan menyeruput teh manis yang sudah ia tuang sendiri tadi. "Kamu jangan menutupi kebohongan Rian ya. Mas sudah tahu sedang apa si Rian itu, makanya nggak sempat ngantar kamu ke kampung." Satrio terbawa emosi, dia sedikit meninggikan suaranya. "Apa memangnya Mas? Mas Rian sibuk kerja. Lagi pula Mas Satrio tiba-tiba aja kan minta aku kesini untuk pulang. Aku bahkan hanya mengabarinya lewat chat karena Mas Rian sudah pergi kerja," jawab Adelia berusaha menutupi kebenaran. "Satrio, sudahlah, jangan kau marahi Adelia. Dia tidak bersalah." Yoga mendekati Satrio dan mengusap pundak sahabatnya itu. "Iya, aku tahu adikku memang tidak bersalah. Tapi kenapa dia harus menutupi semuanya dengan tidak mengabari kami?" Adelia menatap tajam wajah kakak dan Mas Yoga. "Coba jawab jujur, Mas. Lia, benar kan? Rian itu sudah menikah lagi?" Suasana berubah hening. Semua tidak ada lagi suara di sana. Adelia menatap Satrio sang kakak penuh selidik, lalu menatap Yoga mencari kebenaran siapa yang sudah tahu tentang rahasia besar yang sudah disembunyikannya. Yoga pun mendekat dan menyentuh bahu Adelia. "Jujur aja, Lia, katakan yang sebenarnya." Satrio hanya ingin mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Adelia menoleh, menatap manik mata berwarna coklat gelap milik Yoga. "Mas Yoga yang kasih tahu Mas Satrio?" lirihnya bertanya. Yoga pun mengangguk, meyakinkan Adelia. "Iya Mas, Mas Rian memang menikah lagi," jawab Adelia dengan suara tercekat. Satrio beranjak dari duduknya dan mulai bertanya dengan sangat lembut kepada adik satu-satunya yang dia sayangi. "Kamu serius, Lia? Kenapa kamu izinkan? Bagaimana denganmu? Kamu pasti sakit hati melihat Rian bersama dengan wanita lain." Adelia hanya diam sesaat. Dia tahu sang kakak tengah kecewa pada suaminya. Terlihat Adelia menarik nafas dalam lalu membuangnya perlahan. "Aku mana mungkin mengizinkan Mas Satrio kalau dia minta izin. Semua sudah terjadi dan aku hanya bisa menerima semuanya." Tak terasa air mata Adelia meluruh jua. Dengan sigap, Yoga mengambil sapu tangan di dalam saku celananya dan memberikannya kepada Adelia. Perlahan Adelia mulai menghapus butiran benih yang jatuh membasahi pipinya. "Jadi dia menikah tanpa seizin darimu, Dek?" "Sudah cukup, Lia. Cerai saja dari Rian. Mas akan urus semuanya," Satrio menjawab dengan sangat menggebu-gebu. Apapun yang akan dia lakukan demi kebahagiaan sang adik.
Tapi Mas, aku belum siap menjanda, lirih Adelia. Yoga langsung menoleh ke arah Adelia. Apa yang perlu ditakutkan dengan menyandang status janda ya? Kamu lihat Mas ini duda, aman-aman saja. Yoga meyakinkan hati Adelia agar tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Adelia terdiam untuk beberapa saat. Ya, Mas Yoga kan laki-laki. Terus istrinya Allah yang panggil, bukan karena sengaja bercerai. Tapi kalau janda, apalagi janda cerai hidup seperti aku, apa kata orang? Satrio langsung menarik tangan Adelia dan tangan Yoga. Yo, gue tanya serius nih. Kalau adik gue jadi janda, apa lo mau menikahinya? Yoga hampir saja terlonjak kegirangan. Hanya saja dia tidak mungkin melakukan itu, karena wanita yang dia cintai itu ada di hadapannya. Jurus paling jitu ialah dengan menganggukkan kepala saja. Mas Yoga, jangan dengerin apa kata Mas Satrio. Adelia berkata seraya menarik tangannya yang sudah disatukan oleh Satrio dengan tangan Yoga. Mas Satrio nggak bisa gitu dong, kasihan Mas Yoga. Dia mungkin sudah punya calon istri, jawab Adelia cepat. Begitu juga dengan Yoga, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dengan terus menatap Adelia. Cetak, Satrio menjitak kepala sahabatnya. Au, sakit Satrio. Ini kepala udah difitrahin setiap tahun, jawabnya tak terima. Iya, makanya jangan cuma diem-diem baik. Apaan sih angguk-angguk geleng-geleng dah kayak lagu aja. Ngomong Yoga, ngomong. Biar adik gue tahu kalau lo masih mau sama dia. Satrio gemes melihat kelakuan Yoga yang terkesan malu-malu. Yoga tersenyum kikuk dan hanya bisa memperlihatkan deretan giginya kepada Adelia. Sebaliknya, Adelia kembali merasa berdesir saat senyuman manis itu terarah kepadanya. Benar Mas, Mas Yoga masih mau menerima kekurangan aku. Tanpa menunggu waktu lagi, Yoga menjawab mantap. Iya dek, Mas siap menerima kamu apa adanya. Mata Yoga sampai berkaca-kaca mengatakan hal itu. Tak pernah terbayangkan jika dia bisa mengatakan isi hatinya yang paling dalam kepada Adelia. Hal inilah yang membuatnya terharu. Tapi aku tidak bisa memberimu keturunan Mas. Itulah salah satu alasan Mas Rian menikah lagi, jawab Adelia dengan memelankan suaranya. Sama sekali bukan masalah buat Mas Delia. Mas kan udah punya anak, justru Mas yang mau tanya, apa kamu mau menerima Mas apa adanya? Duda beranak satu. Adelia diam sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Tidak sengaja pandangannya menatap sang ayah yang tengah menggandeng Ririn di jalanan dengan membincing sekresek jajanan. Keduanya terlihat sangat bahagia, tertawa-tawa sambil berjalan. Ririn, dia anak Mas Yoga? Tanya Adelia cepat dengan memandang pria di samping sang kakak yang juga tengah menatap ke depan. Fix, kalian jodoh deh. Biar Mas yang urus si Rian itu. Kamu jangan kembali lagi ke kota. Di sini saja temani ayah selagi Mas pergi ke kota. Rian mengatakan isi hatinya. Dia sudah tidak sabar ingin memberikan pelajaran buat adik iparnya yang sudah menyakiti adik perempuan satu-satunya. Adelia akhirnya pasrah dengan keputusan ayah dan kakak kesayangannya. Sabar ya dek, Mas akan datang menjemputmu lagi setelah proses perceraian kalian selesai. Pamit Yoga, dia sudah siap untuk kembali ke kota bersama dengan sahabatnya Satrio yang mempunyai maksud dan tujuan berbeda tentunya. Hati-hati ya Mas, jaga Ririn dengan baik. Kamu harus perhatiin dia Mas. Jangan sibuk terus, kasihan Ririn kesepian hanya dengan bibi di rumah. Pesan Adelia kepada Yoga. Iya nih tante, ayah sibuk terus. Gadis kecil itu membenarkan dan siap mendukung Adelia. Iya, ayah janji gak akan sibuk lagi. Atau kalau kamu bosan, ayah antar ke sini saja, biar sama bunda. Pluk, Satrio menampol lengan Yoga. Calon yang bener, sekarang mah tante dulu manggilnya. Semua yang ada di sana pun tertawa bersama hingga Ririn, Yoga, dan Satrio masuk ke dalam mobil. Mobil pun melaju menghilang di balik jalanan yang berkelok. Adelia bernafas lega. Tak mengapa hatinya sudah tidak lagi memikirkan Rian. Dia benar-benar mantap menuruti perkataan sang kakak. Satrio dan Yoga pun sampai di kota.
Yuk, kita ke kantor saja langsung. Aku sudah tidak sabar mau memberinya pelajaran. Pinta Satrio. Sabar ya Satrio, ini anak gue mau disimpan kemana? Gue anterin balik dulu ya, atau lo mau langsung nunggu di kantor aja? Akhirnya Yoga pun tak tega menolak permintaan Satrio yang sudah menggebu-gebu. Tapi lo buruan nyusul ke kantor ya. Gila aja kali gue sendiri di kantor lo yang gede begini. Bisa-bisa gue dipanggil security. Yoga tergelak, memang ada benarnya apa kata Satrio. Oke, sebentar. Lo tunggu aja gue di pos sono. Ntar kita masuk sama-sama. Satrio pun keluar dari mobil Yoga. Wih, gila sih emang si Yoga. Hebat banget, kantornya aja bisa segede ini. Satrio kagum dengan kesuksesan sahabatnya. Satrio mendekat ke penjaga pos. Mas, sudah lama kerja di sini? Tanya Satrio mengakrabkan diri. Lumayan mas, sudah sekitar 3 tahunan. Jawab security itu dengan sopan. Dia tahu jika Satrio datang bersama dengan bosnya. Betah ya di sini, nggak pengen cari kerja di tempat yang lain? Goda Satrio. Enggak lah mas, di sini sudah nyaman. Pak Keanu orangnya baik banget. Selalu ada bonus-bonus yang tidak terduga. Jawab security itu membuat Satrio semakin bangga dengan sahabatnya. Waktu istirahat ya mas, karyawannya kok sepi? Nggak pada keluar gitu? Selidik Satrio. Wah iya mas, sayang kalau keluar. Ntar nggak dapat bonus dari Pak Keanu. Kita sebenarnya nggak dipaksa sih, mau on di dalam terus. Keluar makan siang di luar juga boleh, jawabnya. Namun pandangan Satrio mengarah ke seorang wanita yang dia kenali. Satrio tidak lagi menanggapi security. Bukankah itu Sophie? Kenapa dia kesini bawa-bawa rantang segala? White, apa jangan-jangan suaminya kerja di sini ya? Satrio bertanya-tanya dalam hati. Ingin sekali dia mengejar wanita yang sudah rela meninggalkannya karena permintaan kedua orang tua. Mas, itu perempuan kerja di sini juga, tanya Satrio saat Sophie sudah semakin dekat ke pos satpam. Enggak mas, mungkin mau anterin bekal siapanya gitu, jawab security itu seraya beranjak mendekati celah yang biasa dipergunakan untuk berkomunikasi dengan tamu. Satrio mulai menutupi dirinya dengan jaket dan juga topi yang kebetulan memang dia kenakan. Mas, bisa panggilkan Pak Rian sebentar? Bilang aja istrinya di depan. Jantung Satrio seakan meloncat dari tempatnya. Dia mulai beranjak dari duduknya. Hai Sophie, kamu di sini juga? Sapa Satrio. Sofia terjengit. Dia kaget melihat keberadaan Satrio. Hai Mas Satrio, kamu ngapain ke sini? Itu kaki kamu kenapa mas? Tanya Sophie dengan sedikit gugup. Ini kali pertama dia bertemu dengan pria yang membersamainya selama lebih dari 2 tahun. Namun harus berpisah karena perjodohan dari orang tuanya. Saya tinggal dulu ya mbak, mas. Pamit security untuk memanggilkan Rian seperti yang Sophia minta tadi. Gak nyangka ya kita bakal ketemu di tempat ini. Apa kamu bahagia Sophie bersama dengan suamimu? Satrio tetap tidak bisa membenci wanita yang bernama Sophia. Mereka sudah berhubungan selama 2 tahun lebih, tentu banyak kenangan yang sudah mereka lewati. Lagipun Sophia adalah wanita baik selama ini, selama bersama dengan Satrio. Saat keduanya tengah berbincang, security dan Rian pun datang. Rian tercengang melihat sang istri terlihat akrab dengan kakak iparnya. Sebaliknya, Satrio mengepalkan tangannya melihat Rian. Emosinya mendadak keluar melihat pria tidak berperasaan di hadapannya. Mas Satrio, kalian sudah saling kenal? Tanya Rian langsung dibalas dengan cengkraman dikerah baju oleh Satrio. Ingan lo Yan, udah merampas Sofia dari gua. Lo sia-siakan adik gua hanya karena dia gak bisa kasih lo keturunan. Ya, kurang ajar. Puk. Baju Satrio pun mendarat di perut Rian. Sofia memekik histeris melihat suaminya diberi bogeman 2 kali. Cukup mas Satrio, hentikan. Urusan kita udah selesai mas, kenapa kamu seperti ini? Sofia menangis, dia membantu Rian untuk bangkit. Satrio tertawa dan saat itulah Yoga datang dan berkumpul di antara mereka. Dengan cepat Yoga membawa Satrio untuk duduk agar reda emosinya. Ada apa ini? Tanya Yoga pada Rian dan security. Yoga tentu tahu permasalahannya, hanya saja dia tidak ingin membuat Satrio semakin marah.
Akhirnya Yoga menginterogasi security dan Rian yang notabene sebagai karyawannya. "Woi, gue yang harusnya lo tanya," sentak Satrio. "Sabar dikit lah bro," jawab Yoga seraya menepuk pundak sahabatnya. Rian dan Sofia saling tatap penuh selidik. "Mas, apa maksudnya ini?" Sofia sudah tidak sabar dan tidak tahan dengan semua ini. "Tanya sama pria di sampingmu itu, siapa aku ini?" jawab Satrio. Dan kini tatapan Sofia mengarah pada Rian. "Mas, kamu kenal dengan Satrio?" tanya Sofia penuh selidik. Rian hanya bisa mengangguk dan berkata, "Dia Mas Satrio, Via. Kakak laki-lakinya Adelia," jawab Rian lemah. "Benarkah itu Mas?" jawab Sofia gemetar. Dia tidak menyangka jika pria yang pernah menjadi kekasihnya adalah kakak ipar sang suami. "Kenapa? Kamu kaget?" "Hei Rian, apa salahku padamu dan apa salah Adelia? Sampai kau tega merebut calon istriku dan menyia-nyiakan adikku. Kau tentu tahu aku sangat menyayanginya. Aku tidak mau tahu apapun alasannya, kamu ceraikan Adelia sekarang juga." "Yuk, tolong ambilkan kertasnya." Satrio meminta Yoga mengambilkan surat perceraian antara Rian dan Adelia. "Tapi Mas, aku dan Adelia baik-baik saja. Tidak mungkin kami bercerai," kelit Rian. "Apanya yang tidak mungkin? Siapa bilang adikku baik-baik saja? Apa kamu tahu dia seperti orang tak waras? Apa kamu tahu berapa banyak air mata yang dia tumpahkan karena kamu? Laki-laki brengsek. Silahkan tanda tangani ini." Satrio menyerahkan selembar kertas perceraian itu kepada Rian. Rian menatap Sofia dan Sofia pun mengangguk. Barulah Rian menuliskan tinta berwarna hitam itu di atas kertas yang tertuliskan namanya dengan Adelia. Dengan tangan bergetar, Rian menuliskan tanda tangannya di atas kertas itu. Dan dengan cepat Satrio merampasnya setelah Rian selesai menuliskan namanya di sana. Yoga membawa Satrio kembali. Dia memutuskan untuk pulang dan memberi cuti Rian yang perlu istirahat karena mendapat bogem mentah dari sahabatnya. 3 bulan setelah kejadian itu, atau lebih tepatnya ini adalah hari bahagia Yoga karena hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu setelah sekian lama menduda. Yoga akan mempersunting Adelia, menjadikannya teman hidup dalam suka dan duka. Melewati hari-hari meninggalkan sakitnya rasa dikhianati oleh pengisi hati, berusaha mengganti nama lain yang sudah lama terpatri. "Dek, dah siap belum? Jadi istri Mas," pesan yang tengah Adelia baca dari siapa lagi kalau bukan Keanu Yoga, sang mantan yang kini akan menjadi suami bagi Adelia. Bergegas, dia pun membalasnya dengan raut wajah bahagia. Senyuman manis yang tersungging selalu terlihat mengiringi hari-hari Adelia menjadi calon pengantin untuk yang kedua kalinya. "Enggak Mas," balas Adelia sengaja menggoda Yoga. Tak lama pesannya terkirim, terlihat Yoga mengiriminya emot menangis, membuat Adelia tertawa. Yoga pun langsung menghubungi Adelia dengan video call. Raut wajah Yoga terpampang jelas di layar ponsel Adelia. "Kenapa Mas? Kok ditekuk gitu? Enggak senang ya? Hari ini mau ngijab lagi?" Adelia suka sekali melihat Yoga yang terlihat gelisah. "Dek, kamu serius nggak siap jadi istri Mas?" tanya Yoga masih dengan raut wajah galau. "Enggak dong," jawab Adelia. "Enggak apa nih? Lo ya, Mas ke situ nih samperin kamu." Yoga terlihat serius. Adelia tergelak, "Gitu aja ngambek." "Enggak kok Mas, lebih tepatnya enggak siap lama-lama Mas, hehehe." Keduanya pun tertawa. "Hampir saja jantung Mas meloncat Dek." "Lia sayang." "Oh ya, Ririn katanya udah gak sabar mau manggil kamu bunda," goda Yoga yang mengkambing hitamkan sang putri. "Oh ya, kalau yang lagi ngomong masih sabar," balas Adelia dengan senyuman penuh arti. "Sabarin aja deh kalau yang ngomong." "I love you Lia sayang. Maaf walau telat tapi ini real dari hati. Bentar lagi Mas sampai. Kamu udah siap kan?" "Siap ngapain Mas?" jawab Adelia menggoda lagi. "Siap ina-inu, mau?" "Hehehe, enggak ding, siap lahir batin maksudnya sayang." "Makasih ya kamu bersedia menerima duda beranak satu ini. Tidak ada manusia yang sempurna Mas. Apa masalahnya dengan status duda beranak satu? Justru aku senang Mas. Aku sendiri kan gak bisa punya anak. Aku loh Mas yang harusnya berterima kasih karena kamu mau menerima aku Mas Yoga."
Dek, panggil sayang dong, sekali aja. Udah mau jadi suami juga nggak pernah dipanggil sayang. Mas iri nih sama Ririn yang selalu kamu panggil sayang. Rengek Yoga yang entah mengapa di telinga Adelia tiba-tiba terdengar sangat merdu. Hilih, iri kok sama anak sendiri sih sayang, jawab Adelia yang langsung menutup mulutnya. Karena tak sengaja sudah mengabulkan permintaan Yoga. Keduanya pun terkekeh, merasa ada yang aneh dengan tingkah keduanya. Meskipun sudah tak muda lagi, namun mendadak jadi sama-sama bucin. Namun Adelia maupun Yoga merasa sangat bahagia. Mereka melupakan masa lalu yang pahit dan belajar membuka lembaran baru yang lebih baik lagi. Selesai. Terima kasih ya guys buat kalian yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di cerita lainnya yang tentunya tak kalah seru. Bye bye.